Selamat pagi teman-teman. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk membahas tentang pemeriksaan utang jangka pendek. Eh, Hari ini adalah kita membahas tentang auditing 2, di mana teman-teman sebelumnya telah belajar tentang auditing 1, yang mempelajari tentang profesi akuntan publik, kemudian kedua itu etika profesional, eh, di mana di pembahasan tentang profesi akuntan itu kemarin diajari teman-teman tentang definisi auditing, kemudian standar umum, kemudian tipe auditor, tipe audit, ya, standar profesi akuntan publik, kemudian etika profesional, kemudian kerangka kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian aturan etika. Kemudian belajar juga tentang bukti audit. Teman-teman juga telah belajar tentang kertas kerja audit. Kemudian juga penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit, kemudian tentang materialitas risiko dan strategi audit awal, pemahaman pengendalian intern, kemudian belajar tentang penafsiran risiko dan desain pengujian, kemudian juga atribut sampling untuk pengujian pengendalian, kemudian variabel sampling untuk pengujian substantif. Kemudian yang terakhir itu adalah audit dalam lingkungan sistem informasi sistem atau audit dalam lingkungan sistem informasi komputer, di mana dalam auditing 2 ini nanti kita juga akan belajar tentang beberapa hal yang harus kita pelajari tentang audit 2 ini. Diantaranya adalah tentang pemeriksaan utang jangka pendek, pemeriksaan utang jangka panjang, kemudian pemeriksaan pemegang saham, kemudian pemeriksaan terhadap siklus pendapatan, kemudian pemeriksaan terhadap siklus pendapatan dari segi cadangan kerugian, ya. Kemudian pemeriksaan terhadap siklus pengeluaran, pemeriksaan terhadap siklus pengeluaran kas, pemeriksaan terhadap siklus produksi, pengendalian internalnya, kemudian pemeriksaan siklus produksi, pengujian substantif, kemudian pemeriksaan terhadap siklus jasa personalia, pemeriksaan subsequent event, penyelesaian pemeriksaan, manajemen letter, kemudian client representation letter, laporan audit independen, audit atas proses right issue, jasa atestasi dan non atestasi, kemudian ada jasa selain audit yang dapat diberikan oleh KAP, kemudian juga audit internal, audit manajemen, kemudian yang terakhir itu adalah audit sektor publik, di mana hari ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan atau audit liabilities atau kewajiban jangka pendek, atau yang sering teman-teman dengar itu adalah pemeriksaan utang jangka pendek. Pada kesempatan ini
Nanti di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang definisi hutang jangka pendek, kemudian tujuan pemeriksaan jangka pendek, kemudian penyajian hutang jangka pendek di neraca, kemudian juga kita akan belajar tentang prinsip akuntansi berterima umum, kemudian tujuan pengujian subtaktik terhadap hutang usaha, kemudian terakhir ini adalah program audit, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman pada saat teman-teman melakukan pemeriksaan eh, kewajiban jangka pendek di klien. Oke, teman-teman, itu yang materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Langsung kita ke pengertian, ya, pengertian utang lancar atau utang jangka pendek. Utang usaha adalah termasuk sebagai unsur hutang lancar. Hutang lancar meliputi semua yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan hutang lancar yang lain. Teman-teman kalau untuk mengetahui lokasinya gitu ya, lokasi dalam neraca, teman-teman seharusnya sudah tidak bingung ya untuk mengetahui kira-kira sih hutang lancar itu dibukukan sebelah mana gitu, apakah debit atau kredit. Kalau posisi kredit atau pasipa itu di posisi ini sebelah mana gitu ya. Jadi posisinya itu adalah di sini ya, jadi di pasipa ini ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, ya, hutang jangka panjang, kemudian ada equity, ya. Sedangkan di posisi aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya. Jadi khusus hari ini kita akan belajar di komponen ini ya, di komponen hutang lancar, hutang lancar. Ya jadi pertanyaan kenapa sih kita juga concern di dalam pemeriksaan hutang lancar? Ada nggak sih kasus-kasus yang terkait dengan hutang lancar? Ya? Jadi kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi, itu ada beberapa perusahaan yang sering memanipulasi ini. Ya. Jadi hutang-hutang yang seharusnya telah dibukukan pada tahun contoh 2022 tapi oleh perusahaan ini dibukukan tahun 2023. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk memberikan gambaran kepada pengguna laporan ini bahwa perusahaan itu memiliki modal kerja yang baik atau membutuhkan modal yang besar sehingga mereka bisa mengajukan fasilitas kredit ke bank, nanti akan memperoleh fasilitas yang sebenarnya sudah over finance ya kalau dibiayain sesuai dengan itu. Jadi bisa mengelabui pihak bank sehingga bank itu nanti akan salah hitung sehingga dalam penentuan plafonnya juga menjadi salah. Prinsip akuntansi berterima umum. Ini teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa setiap jenis utang yang disajikan di neraca sini ya, di neraca sini harus disajikan terpisah jika jumlahnya material. Kemudian utang kepada perusahaan, fasilitas pemegang saham, dan karyawan perusahaan harus dipisah dari utang kepada pihak ketiga.
Kemudian aktiva yang dijaminkan, mungkin ya aktiva itu di sini ya, aktiva yang dijaminkan untuk menjamin utang jangka pendeknya, seandainya pinjaman bank untuk kredit modal kerja. Jaminan yang di aktiva lancar yang dijaminkan biasanya berupa inventory dan piutang ya. Biasanya ini sebagai jaminan utang jangka pendeknya. Jadi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan juga harus menjelaskan bahwa aktiva lancar berupa persediaan, berupa tagihan atau piutang itu telah dijaminkan di bank. Contoh BCA, mungkin di BTN, Mandiri, Permata ya. Nanti di, dicantumkan semua ya. Jadi mungkin di BCA berapa, di Permata berapa ya, dan lain sebagainya. Jadi di dalam penyajian itu juga nggak boleh bahwa dalam satu piutang itu bisa dijaminkan ke beberapa bank. Jadi seandainya piutang A ini sudah dijaminkan ke BCA, tidak piutang itu nggak boleh dijaminkan ke Bank Permata dan lain sebagainya. Kemudian aktiva dan utang tidak boleh juga digabung penyajiannya dalam jumlah neto. Jadi seandainya nasabah ini memiliki piutang ke supplier X itu, kemudian supplier X itu juga punya piutang juga ke nasabah. Jadi antara utang kita dengan supplier atau perusahaan ini dengan supplier, kemudian utang piutangnya nggak boleh di netting, jadi harus dibukukan sebesar nilainya masing-masing, utangnya berapa, piutangnya berapa, itu harus dibukukan, nggak boleh di netting. Kemudian utang bersyarat juga harus dijelaskan di neraca. Jadi kalau ada syarat-syarat ya, terkait dengan utang itu harus ada penjelasan nanti di laporan auditednya. Kemudian perbedaan karakteristik ya, perbedaan karakteristik dari utang lancar dengan aktiva lancar. Ya. Jadi antara sini ya, utang lancar ini dengan aktiva lancar ini secara karakteristik ini punya perbedaan di mana ya untuk aktiva lancar ini klien atau perusahaan itu sering ada kecenderungan untuk menyajikan nilainya lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan di sisi sini ya, di sisi utang lancar itu klien itu memiliki kecenderungan untuk mencatat atau menampilkan atau menyajikan di neraca itu lebih kecil dari yang seharusnya. Ini tujuannya untuk memberikan gambaran kepada pemakai atau pengguna laporan keuangan ini bahwa modal kerjanya lebih baik. Ya. Modal kerja yang lebih baik dapat ditempuh dengan cara menurunkan utang lancar atau tidak mencatat utang lancar di neraca pada saat itu. Contoh seperti yang saya jelaskan tadi, utang lancar per Desember baru akan dibukukan per Januari minggu pertama. Ini adalah tanggal-tanggal krusial, jadi nanti teman-teman minggu terakhir dari neraca ya, Desember dan minggu pertama ini juga nanti akan menjadi objek-objek untuk dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada utang itu yang seharusnya dibukukan pada akhir tahun buku ini baru dibukukan tahun 2023 gitu ya. Kemudian perbedaan pengujian juga, perbedaan pengujian substantif. Pengujian terhadap utang
perbedaan pengujian substantif antara utang ini ya. Pengujian terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah seperti yang saya jelaskan tadi dari yang seharusnya atau under statement. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar yang ada di sini ya, itu ditujukan untuk menemukan penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi. Dalam pengujian substantif aktiva lancar, auditor harus menghadapi masalah dalam penentuan kewajaran nilai aktiva lancarnya atau nilai bersih yang dapat direalisasikan yang tercantum dalam neraca. Dalam penilaian ini, auditor akan melakukan verifikasi terhadap misalnya nilai kasnya, kemudian nilai piutang, nilai persediaan, kemudian juga melakukan kompilasi dan pengujian terhadap harganya. Tujuan pengujian substantif. Tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka pendek itu adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan dari catatan akuntansi yang berkaitan dengan utang jangka pendeknya. Kemudian membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Ini untuk meyakinin ya, benar nggak sih klien ini memiliki utang ya, dan benar-benar terjadi, ada transaksinya, ada buktinya ya, ada dokumen yang mendukung sehingga angka-angka yang di neraca itu bisa diverifikasi kebenarannya dan keabsahannya. Kemudian membuktikan kelengkapan transaksi yang dicantumkan dalam neraca. Kemudian kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca ini juga harus kita buktikan. Benar nggak sih terjadi transaksi pembelian, buktinya mana, belinya ke supplier siapa aja, ya. Ada PO-nya enggak, ada penerimaan barangnya enggak, dan lain sebagainya. Ini dokumen-dokumen pendukung ini akan kita cek ya. Jadi kalau perlu juga ini nantinya untuk membuktikan itu bahwa nasabah itu, klien itu memiliki hutang itu juga kita bisa melakukan konfirmasi nantinya, konfirmasi terhadap para suppliernya ya. Kemudian membuktikan kewajiban klien yang kita tercantum di neraca itu benar apa enggak, nilainya benar enggak segitu, kemudian benar enggak supplier yang tercantum di dalam rincian itu nama nasabahnya apa, nama kliennya apa suppliernya tidak fiktif, nilainya benar ya. Nanti perlu dilakukan pengujian seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu perlu dilakukan konfirmasi saldo, kemudian membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang di neraca. Ini harus juga jangan sampai ada markup atau pengurangan nilai ya. Jadi kalau untuk markup kelihatannya kecil ya, tapi untuk pengurangan nilai dengan tujuan untuk memberikan gambaran seolah-olah modal kerjanya bagus dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan pengujian. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian terhadap utang jangka pendek ini. Itu untuk pengujian ini teman-teman sebagai auditor dapat mengajukan pertanyaan kepada karyawan kliennya ya, yang menangani tentang utang ya, utang jangka pendeknya. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan pengamatan terhadap karyawan klien yang melaksanakan tugasnya. Kemudian teman-teman auditor juga bisa melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan.
Jadi bisa melihat dokumen-dokumen pendukungnya, kemudian catatan-catatannya yang ada di kalau sekarang semuanya itu tercatat di masing-masing komputer mereka. Kemudian juga teman-teman juga harus melihat laporannya, benar apa enggak gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengulang kembali untuk pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Oke, tadi ada 4 prosedur yang bisa dilaksanakan untuk pengendalian kendaraan, itu mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, melakukan inspeksi, dan mengulang kembali pelaksanaan pengendalian. Selanjutnya adalah luas pengendalian. Luas pengendalian itu luas pengendalian luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian ini dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan yang telah direncanakan oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, maka akan semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus diinput. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, maka semakin banyak bukti yang diperlukan. Kemudian untuk klien lama, ya, luas atau lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Sebelum menggunakan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya, auditor juga harus memastikan bahwa tidak ada perubahan signifikan atas rancangan dan operasi berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian sejak pengujian pada pelaksanaan audit sebelumnya. Kemudian prosedur pelaksanaan pengujian subtaktik. Ya. Ada 8 prosedur yang bisa teman-teman lakukan ya, pada saat pengujian subtaktik. Ya. Pertama itu teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Pengamatan atau observasi terhadap personil dalam pelaksanaan tugas, kemudian menginspeksi dokumen dan catatan, kemudian melakukan penghitungan kembali, kemudian konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk juga konfirmasi kepada para supplier, kemudian melakukan analisis tentang rasio utang. Utang ini nanti utang jangka pendek ya, terhadap total aktiva, utang jangka pendek terhadap total utang, utang jangka pendek terhadap equity, ya. Kemudian melakukan tracing atau pengusutan, ya. Kemudian poaching atau penelusuran. Ini yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pengujian substantif, ya, yang teman-teman bisa lakukan. Ini ada 8. Oke, kemudian kita lanjut ke program audit. Ya, program audit untuk pengujian terhadap liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Ada 5 tahapan dalam proses atau prosedur audit, yaitu mulai dari prosedur awal audit, kemudian ada prosedur analitik, kemudian pengujian terhadap transaksi rinci, kemudian ada pengujian terhadap saldo rinci, yang terakhir itu adalah verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Jadi adalah 5 tahap ini yang perlu dilakukan pada saat teman-teman melakukan pengujian subtaktik terhadap utang jangka pendek.
Oke, kita langsung ke prosedur awal ya. Prosedur awal, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan kalau teman-teman ditugaskan oleh atasan kita ya, atau tim leader kita atau manajer audit kita untuk melakukan pemeriksaan utang jangka pendek di klien ya. Yang pertama di proses awal ini, pertama itu tugas teman-teman harus memastikan saldo utang jangka pendek yang ada di laporan posisi keuangan itu sesuai buku besar pembantu dan saldo sesuai dengan jenis liabilitas jangka pendek. Jadi di sini teman-teman harus bisa membandingkan. Jadi total buku besarnya berapa sih? Sub buku besarnya berapa sih? Detail rinciannya itu totalnya berapa? Jadi antara detail rincian saldo di masing-masing supplier, kemudian sub buku besarnya totalnya itu harus sama dengan buku besar yang ada di neraca. Kemudian teman-teman juga harus melakukan rekalkulasi, menghitung ulang ya, untuk menghitung ulang saldo utang jangka pendek yang ada di buku besar. Ini yang teman-teman harus melakukan penghitungan ulang terhadap penjumlahan ya, atau pengurangan atau mutasi debit dan kredit yang ada di buku besar ya. Benar enggak itu, ada kecurigaan enggak, ada transaksi yang enggak benar enggak di sini ya. Teman-teman melakukan rekalkulasi lagi, menghitung ulang lagi ya terhadap mutasi-mutasi. Kewajaran dari mutasi-mutasi ini selama jangka waktu audit itu dilakukan pemeriksaan. Lebih-lebih kalau dari hasil analitik itu teman-teman mengetahui bahwa ada indikasi permainan atau markup atau rekayasa di perkiraan utang usaha. Jadi teman-teman akan lebih mudah. Makanya dengan adanya analitik itu bisa memberikan sinyal bagi kita sebagai auditor untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi di sini. Kemudian melakukan tes saldo awal utang jangka pendek dengan mencocokkan dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Jadi kita teman-teman juga harus mengetes lagi, jangan sampai saldo awal contohnya saldo 1 Januari itu nilainya berbeda dengan saldo utang 31 Desember tahun sebelumnya. Jadi nilainya harus sama. Oke, kemudian selanjutnya adalah jika teman-teman tadi ditugaskan pemeriksa jangka pendek ini, tugas selanjutnya adalah melakukan review atas transaksi luar biasa atau scanning unusual ya, transaction dan menelaah penyebab terjadinya transaksi tersebut. Jadi kalau ada transaksi unusual atau yang tidak biasa atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan karakteristik transaksi klien gitu, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut ya. Jangan sampai ada transaksi-transaksi yang bukan yang seharusnya adanya rekayasa tapi kita nggak mengetahui. Karena nantinya kalau sampai nggak ketemu, jadi kesimpulan dari hasil pemeriksaan auditor itu di klien itu menjadi kurang mencerminkan kondisi yang seharusnya. Kemudian melakukan review terhadap jurnal ya, penambahan dan pengurangan utang ke jurnal umum dan register dokumen. Kemudian melakukan rekonsiliasi buku besar, buku pembantu, dan neraca saldo untuk menguji ketelitian pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya itu tentang prosedur analitik.
Prosedur analitik yang dilakukan antara lain adalah auditor ya, atau teman-teman harus membuat perhitungan rasio. Rasionya apa sih yang harus dibuat itu? Rasio yang biasanya dibuat itu tentang perbandingan, ya, perbandingan antara utang lancar dengan total utang seluruhnya, ya, total jangka pendek, jangka panjang, kemudian turnover utang, ya, atau account payable turnover, atau juga total utang to total aset, total utang to equity, ya, tergantung dari tujuan kita untuk melakukan analisa. Kita ingin memberikan informasi apa ke pihak klien, ya. Kita memberikan gambaran apa kepada mereka. Kemudian juga dalam pemeriksaan atau dalam tahapan yang kedua itu prosedur analitik ini, auditor juga harus melakukan analitis menggunakan perkiraan berdasarkan data historis. Itu data dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Kita bikin trennya, ya. Bagaimana, ya, hasil analisanya, utangnya gimana, mengalami peningkatan atau enggak selama beberapa periode ini. Kemudian juga hasilnya itu juga kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, ya. Nah, perusahaan sejenis bisa diambil dari mana sih teman-teman gitu ya? Perusahaan sejenis ini sebenarnya bisa kita ambil dari data perusahaan-perusahaan go public, ya. Jadi kalau ini perusahaan ini yang kita periksa ini contoh retail, ya. Jadi kita juga harus membandingkan dengan data-data perusahaan retail lainnya yang terutama perusahaan retail yang go public. Nanti kita bikin rata-ratanya, kemudian kita bandingkan. Kemudian selanjutnya juga bisa membandingkan dengan anggaran, ya. Jadi setiap tahun itu klien pasti membuat anggaran pendapatan dan biaya, ya. Pencapaian tahun kemarin itu bagaimana, ya? Telah mencapai sasaran enggak, ya? Ini nantinya untuk membandingkan dengan anggaran ini kita akan menilai tentang efektivitas dan efisiensi, ya, dalam menjalankan kegiatan operasional selama tahun yang kita audit atau selama periode audit ini klien kita sudah efisien dan efektif belum dalam memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Jangan sampai juga kita membeli produk-produk yang mahal, ya. Barang-barang yang dibeli ini adalah produk mahal sehingga bebannya, ya, beban harga pokoknya tinggi sehingga gross profitnya menjadi kecil sehingga akhirnya itu biaya biaya operasional bertambah dan laba operasional juga mungkin berkurang, yang akhirnya adalah laba bersihnya menjadi menurun. Ini akibat adanya pengelolaan atau pembelian yang lebih mahal dari yang seharusnya. Namun teman-teman juga kalau sebagai auditor, kenapa nasabah atau klien ini cenderung untuk membeli produk-produk yang harganya mahal? Kalau di sini teman-teman tentu punya naluri atau intuisi bahwa kenapa dia membeli di tempat yang mahal. Bisa-bisa sebenarnya harganya tidak sebesar itu, tapi ada di balik itu ada pembagian keuntungan, ya, dengan pelaku. Jadi harus dievaluasi para supplier ini secara berkala, ya, untuk menilai terhadap kewajaran harga. Kita bandingkan para supplier dengan harga-harga ke supplier yang lainnya.
apakah benar-benar harga yang mereka tawarkan ke klien ini merupakan harga yang paling efisien atau harga yang paling murah dibanding dengan para supplier lainnya ya. Oke, selanjutnya adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Di tahap ini, yang teman-teman harus lakukan adalah lakukan pemeriksaan sampel ya, transaksi utang yang tercatat ke dokumen pendukungnya. Kemudian periksa, teman-teman harus periksa pengkreditan akun piutang ya, ke dokumen pendukung bukti keluar, kemudian laporan penerimaan barang, ini kan dokumen pendukungnya, kemudian PO atau pendukung lainnya. Kemudian teman-teman juga harus melakukan pemeriksaan pendebitan akun utang ke dokumen pendukung seperti bukti kas masuk, memo akhir untuk tutup pembelian dan lain sebagainya. Jadi dokumen-dokumen pendukung terhadap pembayaran utang ini juga harus diperiksa. Dokumen underlyingnya itu apa? Benar enggak ya si utangnya supplier itu sebesar itu ya. Jadi nanti untuk diverifikasi PO-nya mana, barangnya dibeli benar enggak, nilainya benar enggak, nama suppliernya benar enggak, nilai yang dibayarkan benar enggak, kita cocokkan dengan bukti pengeluaran kasnya. Itu kalau cash, kalau bank juga kita cocokkan nilainya dengan cek yang kita keluarkan untuk supplier itu. Kemudian lakukan verifikasi bisa batas transaksi pembelian. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa dokumen pendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca yang kita periksa. Ini untuk membuktikan bahwa tidak ada utang jangka pendek ini yang seharusnya menjadi beban. Contoh tahun 2022 baru dibeban tahun 2023 gitu ya. Jadi di sini kita bisa kita cegat ya. Jadi kalau memang bebannya tahun 2022 ya harus dibukan tahun 2022 bukan ke 2023. Caranya yaitu diperiksa minggu terakhir 2022 kemudian minggu pertama 2023. Lanjut. Kemudian teman-teman juga harus melakukan verifikasi cut off transaksi pengeluaran kas, kemudian teman-teman harus periksa dokumen pendukungnya, transaksi pembayaran utang usaha dalam minggu terakhir dan minggu pertama. Ini juga sebenarnya kaitannya sama yang di atas tadi ya. Jangan sampai ada kewajiban utang yang tahun 2022 tapi baru dibukukan tahun 2023 untuk menyajikan, menginformasikan utang yang lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian teman-teman juga sebagai auditor ya, yang ditugaskan untuk memeriksa utang jangka pendek tadi harus melakukan pencarian utang yang belum dicatat dengan cara periksa bukti kas dan bukti yang mendukung transaksi pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca. Teman-teman juga harus memeriksa sediaan barang konsinyasi masuk. Kemudian teman-teman juga harus pelajari tentang peraturan perpajakan yang menyangkut bisnis klien. Lakukan review terhadap anggaran modal, kemudian perintah kerja, kontrak pembangunan untuk memperoleh bukti adanya utang yang belum dicatat. Oke, selanjutnya adalah pengujian terhadap saldo akun rinci. Apa sih yang harus dilakukan teman-teman sebagai auditor gitu ya?
Yang harus dilakukan adalah teman-teman harus melakukan konfirmasi utang kepada supplier. Kemudian sebelum teman-teman ini melakukan konfirmasi, tentu tidak seluruh dari supplier ini dilakukan konfirmasi. Tapi tentu teman-teman akan menggolongkan dulu ya. Contoh 25 ya, terbesar dari jumlah utang ya, atau 50 terbesar ya, dari jumlah utang itu yang akan dikonfirmasi, sehingga hasil dari konfirmasi itu bisa memberikan gambaran bahwa benar utang mereka memiliki utang ya, klien, nilai sesuai dengan apa yang tercatat di subbuku besar atau daftar rincian utang yang ada di atau yang dibuat oleh klien. Kemudian konfirmasi ini bisa positif atau negatif ya, nanti tergantung pilihan dari teman-teman ya. Bisa kalau dia nggak menjawab dianggap benar, atau kalau dia menjawab dianggap saldo yang kita kirimkan itu nilainya salah. Dan itu nanti baru kita hitung mana yang salah, mana yang benar. Kalau ternyata berbeda, baru kita lakukan pemeriksaan secara mendalam kenapa itu bisa berbeda. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman juga harus memeriksa tentang arsip induk utang dan kirim konfirmasi yang tadi ya, sesuai dengan klien bersaldo besar ya. Terdapat kegiatan pembelian yang luar biasa, bersaldo kecil, bersaldo nol, dan bersaldo debit. Ini yang tadi, jadi selain yang mungkin 25 terbesar atau 50 terbesar, teman-teman juga bisa menambahkan lagi pada supplier yang ada pembelian yang luar biasa atau bersaldo kecil atau bersaldo nol, sesuai dengan insting. Jadi kalau teman-teman sudah sering melakukan pemeriksaan, tentu teman-teman punya insting yang cukup kuat, sehingga ini adjustment ini sangat diperlukan di dalam melakukan konfirmasi. Kemudian lakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ya. Pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari debitur. Selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Verifikasi penyajian dan pengungkapan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan cara membandingkan penyajian utang usaha dengan prinsip akuntansi berterima umum. Teman-teman yang harus melakukan pemeriksaan ya di dalam tahap ini, teman-teman harus memeriksa ya, tentang klasifikasi utang usaha yang ada di neraca. Kemudian juga teman-teman harus memeriksa tentang pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha atau yang berkaitan dengan utang usaha. Kemudian lakukan pemeriksaan terhadap pengungkapan yang berkaitan dengan utang non usaha. Kemudian teman-teman harus minta informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat, dan kemudian lakukan pemeriksaan ya, penjelasan yang bersangkutan dengan utang tersebut. Jadi intinya pada tahap ini pertama teman-teman harus periksa klasifikasi utangnya di neraca ini sudah benar atau belum. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa pengungkapan yang terkait dengan utang usaha dan non usaha. Kemudian teman-teman juga harus minta informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan.
dan utang bersyarat. Ya, nanti karena ini akan disajikan di dalam laporan audit kita. Selanjutnya adalah contoh konfirmasi ya. Kalau teman-teman ditugaskan untuk periksa ya. Ini hanya contoh aja, contoh permintaan konfirmasi saldo utang usaha. Dan ini bentuk ini pasti juga tidak bagus. Ya. Mungkin kantor akuntan satu sama kantor akuntan lain juga bisa berbeda bentuknya. Cuman intinya adalah kurang lebih informasi yang dibutuhkan itu kurang lebih bisa sama. Ya. Cuman mungkin desainnya aja mungkin bisa beda. Oke, selanjutnya dari penjelasan sebagaimana di atas dari awal tadi dari tahapan dari awal yaitu dari definisi liability jangka pendek, kemudian tujuan pemeriksaan utang jangka pendek, penyajian utang jangka pendek di neraca, kemudian prinsip akuntansi penerima umum, perbedaan karakteristik utang lancar dan utang aktiva lancar, kemudian tujuan substantif terhadap utang usaha, program audit, pengujian substantif terhadap utang jangka pendek. Itu dapat disimpulkan bahwa utang lancar, ya, utang lancar itu memiliki karakter yang berbeda dengan aktiva lancar. Dalam penyajian aktiva lancar itu klien kita itu cenderung menyajikan aktiva yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Sedangkan utang lancar yang dicatat di neraca itu klien itu memiliki kecenderungan untuk menyajikan utang tersebut lebih rendah dari yang sebenarnya. Dengan tujuan kenapa? Tujuan agar klien dapat menyajikan gambaran modal kerja perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengujian substantif utang lancar itu ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya atau understatement utang lancar dan aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya atau overstatement aktiva lancar. Jadi intinya dalam pemeriksaan ini kita mencari apakah benar klien ini telah membukukan secara benar semua transaksi atau yang tercatat di akun-akun utang lancarnya atau utang jangka pendeknya dan tidak ada utang jangka pendek atau utang lancarnya yang dibukukan lebih rendah dari yang seharusnya. Oke, teman-teman, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe agar informasi-informasi selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan, dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang auditing, di mana untuk auditing 2 ini kita akan melakukan pertemuan sebanyak 21 kali. Ya, ini adalah pertemuan pertama sehingga teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sehingga pada pertemuan 21 nanti teman-teman akan mengetahui tentang auditing 2 ini secara lebih lengkap
Oke, teman-teman, sampai jumpa minggu depan, dan sekali lagi semoga ini menambah pengetahuan dan wawasan kita di bidang audit dan bisa diaplikasikan pada saat teman-teman nantinya bekerja sebagai auditor, ya, auditor independen yang ditugaskan untuk memeriksa utang jangka pendek dan objek-objek yang lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa, dan tidak lupa kami ucapkan selamat sore dan salam sehat bagi kita semua.